Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, mari kita mulai belajar hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar latihan soal bahasa Indonesia tema 9. Nomor 1. Salah satu ciri kalimat tanya yang baik adalah titik-titik-titik. A. Diawali dengan kata tanya. B. Diakhiri dengan tanda seru. C. Menggunakan bahasa yang sulit dimengerti. D. Menggunakan akhiran kan. Perhatikan tabel di bawah ini untuk menjawab soal nomor 2. A. Kamu buang sampah sembarangan ya? B. Bagaimana cara menjaga lingkungan agar tetap bersih? C. Apakah kalian sudah menjaga kebersihan lingkungan sekitar? D. Sinta, kamu suka kebersihan tidak? Nomor 2. Kalimat tanya yang sesuai dengan ciri-ciri kalimat tanya yang baik ditunjukkan pada kalimat huruf titik-titik-titik. A. A dan B. B. B dan C. C. A dan D. D. C dan D. Titik-titik-titik, cara agar kita tetap sehat dan bisa terhindar dari wabah COVID-19, Dok. Kata tanya yang tepat untuk melengkapi kalimat tanya di atas adalah titik-titik-titik. A. Mengapa? B. Di mana? C. Bagaimana? D. Siapa? Kita lanjutkan nomor 4. Proses dialog antara orang yang mencari informasi dengan orang yang memberi informasi disebut titik-titik-titik. A. Informan. B. Transaksi. C. Telekomunikasi. D. Wawancara.
Selanjutnya adalah nomor 5. Berikut ini yang perlu dilakukan sebelum melakukan wawancara adalah A. Menentukan tema wawancara. B. Merekam dan mencatat wawancara. C. Mengajukan pertanyaan secara runut dan jelas. D. Melaporkan hasil wawancara. Perhatikan teks wawancara berikut ini. Pewawancara. Perlukah saya menggunakan masker untuk melindungi diri saya? Narasumber. Kenakan masker hanya jika Anda sakit disertai gejala-gejala COVID-19, terutama batuk, atau merawat orang yang mungkin terjangkit COVID-19. Pewawancara. Bagaimana cara COVID-19 menyebar? Narasumber. Orang dapat tertular COVID-19 dari orang lain yang terjangkit virus ini. COVID-19 dapat menyebar dari orang ke orang melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang terjangkit COVID-19 batuk atau mengeluarkan nafas. Percikan-percikan ini kemudian jatuh ke benda-benda dan permukaan sekitar orang yang menyentuh benda atau permukaan tersebut lalu menyentuh mata, hidung, atau mulutnya dapat terjangkit COVID-19. Penularan COVID-19 juga dapat terjadi jika orang menghirup percikan yang keluar dari batuk atau nafas orang yang terjangkit COVID-19. Berdasarkan teks wawancara di atas, silakan menjawab pertanyaan nomor 6 berikut ini. Berikut ini bukan informasi yang diperoleh dari teks di atas adalah A. Masker diperlukan untuk melindungi diri ketika merawat orang yang mungkin terjangkit COVID-19. B. Orang terjangkit virus ini dari percikan dari hidung orang yang terjangkit COVID-19. C. Orang akan tetap sehat apabila menyentuh benda yang terkena percikan batuk orang yang terjangkit COVID-19. D. Orang yang terjangkit COVID-19 apabila menghirup percikan yang keluar dari batuk orang terjangkit COVID-19. Nomor 7. Narasumber yang tepat untuk menggali informasi di atas adalah A. Dokter, B. Pilot, C. Petani, D. Nelayan. Nomor 8. Berisi pertanyaan yang ditanyakan pewawancara dan jawaban yang diberikan narasumber dalam bentuk tertulis adalah A. Latar belakang, B. Topik wawancara, C. Hasil wawancara, D. Kesimpulan. Perhatikan laporan hasil wawancara berikut ini untuk menjawab pertanyaan soal nomor 9 dan 10. Laporan hasil wawancara. Bagian 5. Laporan hasil wawancara. Narasumber Bapak M. Yunus. Pewawancara Elsyafia Widya Azzakia. Hasil wawancara. Pak Yunus mulai menjadi petani tanaman hias sejak 10 tahun yang lalu, berlokasi di Desa Mekarsari, Kampung Jaya.
Pak Yunus menceritakan awal mula menjadi petani tanaman hias hanya sekedar hobi saja. Semakin lama, ia tertarik untuk mengembangkan usaha ini dan perlahan memasarkannya. Cara yang digunakan bertanam tanaman hias biasanya menggunakan cara stek batang dan cara mencangkok. Waktu yang diperlukan untuk menanam tanaman hias bisa sampai 3 atau 4 bulan. Tanaman hias Pak Yunus dijual langsung ke kota setiap 3 atau 4 bulan. Bagian 6. Kesimpulan. Pak Yunus, petani tanaman hias. Ia bertanam dengan cara stek batang dan mencangkok. Pak Yunus menjual tanamannya setiap 3 atau 4 bulan di kota. Lanjut, nomor 9. Topik wawancara di atas adalah A. Di Desa Mekarsari, B. Siswa kelas 4, C. Elsyafia Widya Azzakia, D. Tanaman hias di Desa Mekarsari. Nomor 10. Bagaimanakah cara Pak Yunus menanam tanaman hiasnya? A. Stek batang dan mencangkok. B. Ditanam di kota. C. Ditanam setiap 3 atau 4 bulan. D. Ditanam karena sekedar hobi saja. Kita lanjutkan nomor 11. A. Di Simba adalah unsur kata tanya yang meliputi apa, titik, 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 koma, titik, 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 siapa, titik, 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 mengapa. Perhatikan pernyataan berikut ini. Orang yang tinggal atau bepergian di daerah di mana virus COVID-19 bersirkulasi sangat mungkin beresiko terinfeksi. Nomor 12. Kalimat tanya yang tepat sesuai pernyataan di atas adalah: perhatikan teks wawancara berikut ini untuk menjawab soal nomor 13, 14, dan 15. Penanya: apakah manfaat PLTA, Pak? Narasumber: dengan adanya PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, ketersediaan energi listrik ke rumah-rumah akan terpenuhi. Penanya: dimanfaatkan untuk apa saja energi listrik tersebut, Pak? Narasumber: masyarakat dapat memanfaatkan energi listrik tersebut untuk menghidupkan berbagai peralatan listrik. Peralatan listrik tersebut sangat memudahkan kegiatan mereka sehari-hari, seperti lampu, televisi, dan peralatan elektronik lainnya. Kita lanjutkan nomor 13 ya. Titik, titik, titik adalah informasi yang dapat diperoleh dari wawancara di atas.
14. Tema wawancara di atas adalah titik. Perhatikan laporan hasil wawancara berikut. Laporan hasil wawancara. Bagian 5. Laporan hasil wawancara. Narasumber Bapak Azwar. Pewawancara Raihan. Hasil wawancara titik. Bagian 6. Kesimpulan. Energi listrik berasal dari PLTA digunakan untuk peralatan listrik. Nomor 15. Lengkapilah laporan wawancara di atas berdasarkan teks yang telah dibacakan terlebih dahulu. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa kau ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.